Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dokter Matematika. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan OSK tahun 2023. Bagi teman-teman yang belum lihat part 1, bisa klik di video ini ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal nomor 6-10 kemampuan dasar. Jadi, aku mau kasih tahu ya buat teman-teman terlebih dahulu. Jadi, soal OSK tahun ini dibagi menjadi 3 tipe, soal tipe A, tipe B, dan tipe C. Soalnya, secara garis besar, pengerjaannya sama persis, namun untuk angkanya agak dirubah sedikit, sehingga tidak akan mempengaruhi level kesulitan soal tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Di sini ada dua tim sepak bola, A dan B, di mana bertanding 13 kali, dan selalu ada yang menang dan kalah. Nah, di sini, setiap pertandingan, tim yang berhasil mencetak 5 gol pertama adalah menjadi pemenang, dan tidak ada pertandingan yang berakhir seri. Nah, 13 pertandingan, tim A itu lebih banyak menangnya dibanding tim B. Sedangkan gol tim B itu ternyata lebih banyak daripada tim A. Nah, selisih total gol terbesar yang mungkin adalah, nah ini termasuk soal yang cukup mudah ya, walaupun ini soal kombinatorika atau bisa juga soal aljabar, namun ini bisa merupakan soal yang hanya membutuhkan logika. Jadi selisih gol terbesar itu adalah selisih tim B dikurangi tim A. Karena golnya tim B itu ternyata lebih banyak dibandingkan tim A. Namun, ini kan seperti optimisasi ya. Jadi kita mau membuat nilainya itu sebesar mungkin. Padahal tim A itu menang lebih banyak daripada tim B. Jadi di sini kita bisa, kasus paling dempetnya adalah ketika B ini menang sebanyak 6 kali, sementara tim A ini menang sebanyak 7 kali. Nah, logikanya adalah ketika menang B itu, range jarak golnya itu harus sebesar mungkin, yaitu 5 gol, 5-0. Nah, sedangkan kalau A yang menang, kita buat semepet mungkin, yaitu kemenangannya hanya 5-4. Jadi, kalau B yang menang, kita usahakan optimisasi nilainya, kemenangannya adalah 5-0. Sedangkan kalau A yang menang, kita optimisasi kemenangannya hanyalah 5-4. Sehingga membuat jaraknya B ini dengan A di hasil akhirnya itu semakin besar. Oleh karena itu, banyaknya selisih gol di antara mereka adalah kalau dia menang sebanyak 6 kali, maka 5 dikali 6. Sedangkan 5-4 ini berarti B ini kalah min 1 gol ya dengan A sebanyak 7 kali. Jadi ditambah dengan 7 dikali min 1. Nilainya adalah 30 dikurangi dengan 7, yang hasilnya sama dengan 23. Cukup mudah ya teman-teman ya. Untuk tipe soal lainnya, jadi bisa jadi soalnya mereka bertanding sebanyak 11 kali bertanding. Dengan masing-masing kemenangan harus mencetak terlebih dahulu 6 gol. Jika soalnya seperti ini, maka jawabannya adalah yang B itu harus menang sebanyak 5 kali, gitu ya. B-nya harus menang sebanyak 5 kali, dengan selisih gol yang sebesar-besarnya, yaitu 6-0. Namun ketika dia kalah sebanyak 6 kali, dia harus kebobolan atau jaraknya seminimal mungkin, yaitu min 1. Jadi nanti akan menjadi 30 dikurangi 6 sama dengan 24. Untuk tipe soal yang ketiga, di sini akan diberikan 15 kali bertanding dengan kemenangan 4 gol. Alhasil akan menjadi 7 kemenangan dikalikan 4 gol ditambahkan dengan 8 kali kekalahan dikalikan dengan min 1. Jadi jawabannya adalah 28 dikurangi 8. Sama dengan 20 nilainya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Oke teman-teman, untuk soal nomor 7 ini, jadi ini adalah soal geometri, di mana kita punya sebuah segitiga lancip. Kita gambar lebih dahulu. Kemudian dari titik yang atasnya adalah titik A, kemudian kita tahu panjangnya B adalah 12, dan panjangnya AC adalah 10. Nah, kemudian D itu adalah suatu titik di BC.
Kemudian E dan F itu adalah titik berat dari segitiga ABD dan ACD. Jadi kita gambar dulu titik D-nya di sini. Kita hubungkan. Nah, kemudian kita gambar titik beratnya. Titik berat itu adalah garis median dari masing-masing titik ke sisi yang berlawanan. Jadi ini titik tengahnya ke sini. Kemudian kita hubungkan lagi ke sini. Titiknya di sini adalah titik E dan titik F. Pertanyaannya adalah jika kita ketahui luas segitiga DEF, yaitu yang ini, luasnya adalah 4, maka ditanyakan berapakah panjang dari BC. Oke, ide pertama soal ini adalah ketika garis berat, maka ada satu sifat seperti ini. Teman-teman kalau mempunyai sebuah segitiga, kemudian menarik garis beratnya, misalkan kita beri nama segitiganya PQR, ST seperti ini, maka masing-masing perbandingannya, sebagai contoh PT dibanding dengan TS, itu selalu 2:1. Jadi untuk yang sebelah sini dibanding dengan yang ini adalah 2:1. Kemudian yang QR dibanding yang satunya ini adalah QT dibanding T ke arah kanan itu juga 2:1. Dan RT dibagi dengan sebelah yang kiri ini juga 2:1. Bisa didapatkan pembuktiannya dengan menggunakan dalil Menelaus. Namun teman-teman bisa menghafalnya saja karena ini sesuatu yang cukup terkenal, yaitu 2:1. Nah, jadi kalau misalkan kita perhatikan, kita perpanjang ya, dari DF ini kita perpanjang ke titiknya namanya titik K, kemudian di sini titik L. Maka di sini ketika kita hubungkan segitiga DFE itu sebangun dengan segitiga DKL. Mengapa demikian? Karena mereka perbandingannya sama, yaitu 2:1, atau sehingga DF dibagi dengan DK itu sama dengan DE dibagi dengan DL, yaitu 2/3 dari sifat yang garis berat tadi. Oleh karena itu, jadi perbandingan luas adalah kuadrat dari perbandingan sisi. Jadi luas dari segitiga DEF dibanding dengan luas segitiga DLK itu sama dengan DE dibanding dengan DL kita kuadratkan. Jadi perbandingannya adalah 4/9. Jadi di sini kita tahu kalau luasnya DEF itu adalah 4, maka kesimpulannya adalah luas segitiga DLK itu sama dengan 9. Jadi luasnya yang ini adalah 9. Oke. Nah, kemudian kita lanjut dengan tujuan mencari sudut dari CAB. Nah, pertama-tama teman-teman lihat di sini. Nah, jika misalkan luas dari ACD ini adalah L1, misalkan luas dari ACD ini adalah L1, maka luas dari segitiga AKD itu adalah setengah L1. Jadi, luas dari segitiga AKD itu sama dengan setengah dari luas segitiga ACD. Sama halnya dengan luas dari segitiga ALD itu akan sama dengan setengah dari luas segitiga ADB. Nah, kita akan tahu bahwa luas dari jajar genjang ini adalah setengah dari luas total segitiga ACB. Jadi luas dari AKDL itu ternyata setengah dari luasnya segitiga ABC. Itu kita dapatkan dari menjumlahkan dua persamaan di atasnya. Nah, kemudian kita perlu ketahui juga luas segitiga AKL itu ternyata, jadi kita perhatikan yang AKL ya teman-teman ya. Itu adalah setengahnya dari luas segi jajar genjang AKDL. Maka karena dia setengahnya, kita akan tahu, maka luas dari segitiga AKL itu adalah setengah dari luasnya AKDL. Menjadi setengahnya luas ABC. Sehingga luasnya adalah 1/4 luas dari
ABC. Nah, maka yang tengah-tengah ini juga itu akan menjadi 1/4 juga dari luas ABC, karena dibagi 2 sama besar. Nah, sedangkan luasnya tadi ini adalah 9. Maka kita akan tahu bahwa luas dari segitiga ABC itu adalah 4 kali 9 atau sama dengan 36. Nah, kalau kita menggunakan dalil sinus, luas dari segitiga ABC adalah setengah dikalikan AC dikalikan AB dikalikan sinus sudut BAC. Nah, ini sama dengan nilainya 36. Berarti setengah dikalikan 12 dikalikan 10 dikalikan sin sudut BAC itu sama dengan 36. Otomatis maka sudut sin sudut BAC itu sama dengan 3/5. Nah, dengan mudah, karena kita mau mencari panjang BC-nya, maka otomatis kita pasti menggunakan dalil cos. Nah, dalil cos di sini adalah AC kuadrat ditambah dengan AB kuadrat dikurangi 2 kali AC kali AB kali cos sudut BAC itu akan sama dengan BC kuadrat. Begitu. Jadi AC kuadratnya ini adalah 10 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat dikurangi 2 kali 10 kali 12 dikalikan dengan cos sudut BAC. Nah, karena sinnya adalah 3/5, maka cosnya itu akan sama dengan 4/5 ya. Teman-teman bisa pakai identitas sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Maka 100 ditambahkan dengan 144, kita kurangkan dengan 16 dikalikan 12, yaitu 192 sama dengan BC kuadrat. Sehingga nilai BC kuadrat akan sama dengan 52. Dan ketika ditanya berapakah nilai dari N, maka nilai N adalah 52. Untuk soal nomor 7 ini, ternyata hanya ada satu tipe soal, jadi jawabannya hanyalah 52. Kita masuk ke soal nomor 8. Jadi di sini diberikan soal modulo, soal teori bilangan. Jadi 5 pangkat 2021 ditambah 11 pangkat 2022, kita bagi dengan 64 sisanya berapa. Nah, jadi kalau bilangan belakangnya itu prima, kita bisa menggunakan teorema Fermat kecil atau Fermat-Little Theorem. Nah, tapi karena bilangan di sini bukan bilangan prima, maka kita harus menggunakan Euler-Taussian function. Yang bentuknya itu lambangnya seperti ini, V. Nah, jadi V64 nilainya adalah V dari 2 pangkat 6. Jadi karena faktor primanya cuma 2, maka dia akan ditulis sebagai 1 dikurangi setengah dikalikan 2 pangkat 6, sama dengan 2 pangkat 5, atau 32. Bagi teman-teman yang belum tahu V function, atau Taussian function, jadi misalkan kita memiliki bilangan N ya, Vn, maka itu nilainya akan sama dengan 1 dikurangi 1/P1, jadi prima-prima pembagi dia, kita daftar, kemudian sampai prima terakhir, gitu ya, 1 min 1/Pt, dikalikan N itu sendiri. Jadi sebagai contoh, misalkan kita cari tahu berapakah nilai dari V20, jadi nilai 20 itu adalah 2 pangkat 2 dikalikan 5, jadi prima pembaginya hanyalah 2 dan 5, jadi itu sama dengan 1 dikurangi 1/2, itu prima pertamanya dia, satunya lagi adalah 1 dikurangi 1/5, dikalikan dengan 20. Jadi nilainya adalah setengah dikali 4/5 dikali dengan 20. Jadi jawabannya adalah 8. Nah, V ini sendiri kalau di teori bilangan itu menyatakan banyaknya bilangan yang relatif prima terhadap N itu sendiri. Oke, karena kita sudah tahu V64 ini adalah 32, maka kita bisa langsung menggunakan, yaitu 5 pangkat 32 itu akan bersisa 1 dalam modulo 64. Oke, jadi kalau 32 kita bisa sasar paling dekat, kita bagikan ke 2021 ya. Jadi kalau teman-teman hitung 5 pangkat 32 dipangkatkan dengan 63, itu akan sama dengan
5 pangkat 2016. Gitu. Jadi kalau kita ingin 5 pangkat kita ingin 5 pangkat 2021, maka kita bisa pecah menjadi 5 pangkat 2016 dikalikan dengan 5 pangkat 5. Kita modulukan 64. Nah, 2016 itu bisa kita pecah menjadi 5 pangkat 32 dipangkatkan 63 dikali 5 pangkat 5. Kita tulis dalam modulo 64. Nah, 5 pangkat 32 tadi kita sudah tahu kalau dia bersisa 1. Jadi kita bisa langsung coret nilai 1 dikalikan 5 pangkat 5 mod 64. Nah, kita bisa hitung manual ya, 5 pangkat 5 itu kita bisa pecah dulu 5 pangkat 3 kali 5 kuadrat. 5 pangkat 3 itu 125, sedangkan 5 kuadrat itu 25. Nah, karena memang modulo itu sangat fleksibel ya. Jadi di sini teman-teman kalau dapat angka 125 dibagi dengan 64, kan 125 paling dekat sama 128. Jadi kita bisa menulis 125 itu dengan tulisan min 3. Karena dia dekat dengan 128. Jadi 125 sama dengan min 3 ditambah 128. 128-nya bisa dicoret. Kita kalikan dengan 25. Nah, min 3 dikali 25 itu menjadi min 75. Nah, min 75 dalam modulo 64, ini nilainya akan menjadi 128 dikurangi 75. Nilainya akan menjadi 53 modulo 64. Sedangkan cara yang sama, kita kalau mendapatkan 11 pangkat 2022, itu kita bisa pecah menjadi 11 pangkat 32 dipangkatkan dengan 63 dikalikan dengan 11 pangkat 6 dalam modulo 64. Nah, di sini kita bisa 11 pangkat 32 itu adalah 1 ya. Berarti kita tinggal 11 pangkat 6. Nah, 11 kuadrat itu adalah 121. Jadi kita bisa tulis 11 kuadrat dipangkatkan 3. Nah, ini sama dengan 121 pangkat 3. Nah, 121 kalau dibagi dengan 64, itu paling dekat adalah 128. Jadi kita bisa tulis dia sebagai min 7. Nah, min 7 dipangkatkan 3, itu adalah min 343 mod 64. Nah, 343 kalau dibagi dengan 64, kita bisa bagi terhadap 64 dikali 5 dulu ya. Jadi 320. Atau mungkin ditambahkan sekalian dengan 64 kali 6 ya. 64 kali 6 itu 384. Jadi 384 dikurangi 343 sama dengan 41. Nah, jadi kalau kita tanya jumlahnya, 5 pangkat 2021 ditambah dengan 11 pangkat 2022, dia akan bersisa 53 ditambah 41, yang sisanya kalau ditotal adalah 94. Nah, 94 dibagi dengan 64 itu juga bersisa 30. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 30. Nah, mungkin untuk mengerjakan soal ini, teman-teman harus menguasai dulu yang namanya pemakaian modulo. Oke, nah untuk tipe soal kedua, di sini diganti soalnya menjadi 5 pangkat 2022 ditambah dengan 11 pangkat 2023. Nah, cara pengerjaannya mirip. Kita bisa langsung kerjakan aja ya. Kalau di sini berarti kita bisa pinjam 5 pangkat 2021-nya dulu, jadi 53 dikalikan 5 ditambah dengan 41 dikalikan 11. Maka sisanya akan menjadi 265 ditambah dengan 451 di dalam modulo 64. Nah, ini akan menjadi 265 kalau dibagi dengan 64, paling dekat adalah dengan 256. Jadi 265 dikurangi 256 itu hasilnya adalah 9, sedangkan 451 kalau dibagi dengan 64 itu paling dekat dengan 64 dikalikan 7, yaitu 448. Nah, sedangkan sisanya 3 yang belakang. Totalnya akan menjadi sisa 12. Oke, jadi untuk soal tipe kedua ini, jawabannya adalah 12. Nah, untuk tipe soal ketiga, yang soalnya 5 pangkat 2022 ditambah dengan 11 pangkat 2022,
maka sisa yang kita dapat akan menjadi, kita ambil dari yang atasnya ya teman-teman, ini 9, ini miliknya 5 pangkat 2022, jadi kita tulis 9. Sedangkan untuk 11 pangkat 2022 kita ambil dari yang sebelah sini, nilainya adalah 41. Jadi 9 ditambah 41. Sisanya adalah 50 dalam modulo 64. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, untuk soal nomor 9, teman-teman harus menguasai konsep dari polinomial juga. Mirip dengan soal nomor 5. Nah, di sini diberikan polinomial dengan koefisien bulat, yaitu Px. Sehingga kita tahu bahwa PR1 sama dengan PR2 sama dengan 220. Nah, dengan sekejap, teman-teman bisa langsung memanipulasi ya polinomial ini. Jika ada dua nilai yang sama, teman-teman bisa ubah polinomial Px itu ke dalam X dikurangi R1 dikali X dikurangi R2 dikalikan dengan polinomial lain, yaitu Qx ditambahkan dengan 220. Seperti itu. Jadi keistimewaannya, kalau teman-teman memiliki nilai yang sama seperti ini, bisa teman-teman masukkan dia ke akar-akarnya, ke depan seperti ini. Nah, hal tersebut berlaku ya secara umum ya, kalau teman-teman tidak hanya untuk R1 dan R2 ya, kalau akarnya ada 3 pun, teman-teman bisa menulis X min akar pertama, dikali X min akar kedua, dikali X min akar ketiga. Nah, jadi semua polinomial yang memiliki nilai PR1 dan PR2 sama dengan 220 akan berbentuk seperti ini. Nah, dia bisa sangat general karena ada pengali Qx-nya ini. Seperti itu. Qx itu harus ditulis karena itu membuat polinomial itu menjadi general. Oke, kalau kita tanyakan, di tengah itu ternyata R1 dan R2 itu merupakan akar-akar dari X kuadrat plus X min 25. Jadi ini bisa kita tulis sebagai X kuadrat ditambah X min 25. Jadi atas dan bawah ini adalah polinomial yang identik. Oke, nah sekarang ini langsung mudah ya. Kalau ditanyakan nilai P1, maka P1 itu akan sama dengan 1 ditambah 1 dikurangi 25, dikalikan dengan Qx ditambah dengan 220. Jadi nilai min 23 dari Qx ditambah dengan 220. Nah, kita disuruh mencari sisanya dibagi dengan 23. Nah, sedangkan yang depan sendiri sudah habis dibagi 23. Jadi kita cukup cari sisanya yang belakang, yaitu 220 dibagi dengan 23. Nah, 220 sama 23 ya, kita kalikan 23 dikali 9, itu paling dekat ya. 207. Jadi min 23 Qx ditambah dengan 23 kali 9 ditambahkan dengan 13. Nah, jadi kalau ditanya sisanya dalam modulo 23, kita akan tahu bahwa sisanya adalah 13. Nah, untuk tipe soal yang lain, mungkin ada yang soalnya adalah PR1 sama dengan PR2 sama dengan 240. Ini tipe soal lain ya. Kemudian di sini kita tahu bahwa perkalian mereka akan menjadi X kuadrat ditambah X dikurangi dengan 21 dan dicari sisanya dalam modulo 19. Nah, caranya sama juga nantinya. Jadi P1 akan sama dengan 1 ditambah 1 kurangi 21 Q1. Ini mohon maaf ya teman-teman ya, harusnya bukan Qx lagi tapi ini Q1. Kemudian ditambahkan dengan 240. Nah, yang depan ini adalah min 19. Maka pasti habis dibagi dengan 19 sendiri. Sedangkan 240 itu bisa kita tulis 19 dikalikan 11. Ini akan menjadi 209. Ternyata 209 masih bisa ditambah satu lagi ya. 209 jadi 228. Jadi 19 dikalikan 12. Itu menjadi 228 ditambahkan dengan 12. Otomatis karena 228-nya habis dibagi oleh 19, maka sisanya dalam modulo 19 adalah 12. Nah, untuk soal tipe ketiga, jadi di sini angkanya diubah, PR1 sama dengan PR2 sama dengan 200. Kemudian nilainya adalah X kuadrat ditambah X dikurangi dengan 23. Kita hitung dalam modulo 21. Nah, kalau kita masukkan P1-nya,
Maka akan sama dengan 1 ditambah 1 dikurangi 23 Q1 ditambah dengan 200. Nilainya akan menjadi minus 21 Q1 ditambah, nah 200 ini kita bagi dengan 21. Kita paling dekat adalah 21 kali 9, yaitu 189. Kita tambahkan dengan 11. Nah, 189 ini habis bagi 21, min 21 ini juga habis, jadi sisanya hanyalah 11. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 10. Oke, untuk soal terakhir, soal nomor 10, jadi banyak teman-teman yang mengalami kesulitan dalam menghitung jika menghitungnya secara manual. Nah, di sini dibutuhkan ide dari kombinatorika, yaitu melihat komplement. Jadi, daripada teman-teman menghitung semua nilai bilangan yang memuat angka 6, maka kita hitung saja bilangan yang tidak memuat angka 6, namun habis dibagi 3. Nah, itu adalah menggunakan sistem komplement. Jadi, kalau mungkin teman-teman tahu di diagram Venn, daripada kita menghitung tengahnya, itu sulit, maka kita hitung dulu semestanya, nanti kita kurangkan dengan negasinya dia, yaitu komplemennya ini, yang di luar. Maka kita akan dapatkan nilai yang di tengah. Idenya seperti itu. Nah, di sini pertama-tama kita cari dulu bilangan 4 digit yang habis dibagi 3. Nah, bilangan tersebut adalah 1002, kemudian 1005, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 9999. Nah, untuk mencari berapa banyaknya bilangan di sini, aku lebih suka menggunakan deret aritmatika ya. Jadi ini kita misalkan U1, U2, kita tanya ini UN, N-nya itu suku keberapa. Nah, karena selisihnya 3, kita bisa lakukan mundur dulu ke belakang 1 kali. Ini 999, maka UN akan sama dengan 3N ditambah 999. Itu rumus cepatnya. Jadi kalau di sini kita ingin tahu 9999 itu suku keberapa, kita bisa masukkan ke dalam persamaan dan akan didapatkan N-nya sama dengan 3000. Jadi di sini adalah suku ke 3000. Kesimpulannya kita mengetahui ada 3000 bilangan yang habis dibagi oleh 3. Nah, sekarang kita ingin tahu berapa bilangan yang habis dibagi 3, namun tidak mengandung angka 6. Nah, sekarang kita mulai teliti ya. Kalau kita memiliki bilangan 4 digit, maka digit pertama bisa diisi oleh angka 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya tidak boleh, kemudian 7, 8, 9. Sedangkan untuk angka digit kedua dan digit ketiga, dia bisa diisi angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Sebelahnya juga ikut sama. Nah, di sini hal yang cukup menarik, teman-teman. Maka, bilangan yang bersisa 1 dalam modulo 3 itu adalah bilangan 1, 4, dan 7. Bilangan yang bersisa 2 dalam modulo 3 itu adalah 2, 5, dan 8. Bilangan yang bersisa 0 dalam modulo 3 itu adalah 0, 3, 6, dan 9. Namun 6 tidak boleh muncul, jadi hanya boleh 0, 3, atau 9. Nah, ciri bilangan yang habis dibagi 3, jumlah digit-digitnya itu harus habis dibagi oleh 3. Jadi, kita misalkan memilih berapapun bilangan yang di depan ini. Sebagai contoh, misalkan bilangannya 231. Nah, 231 itu bilangannya bersisa 0, modulo 3. 231 itu habis bagi 3. Maka untuk digit terakhir, kita wajib memilih yang juga bersisa 0, modulo 3. Kita harus ambil yang 0, atau 3, atau 9. Jadi, sebenarnya dia memiliki 3 opsi untuk digit terakhirnya dia. Nah, contoh lainnya, misalkan kita memilih bilangan 541. Nah, 541 ini bersisa 1 modulo 3. 5 tambah 4 tambah 1 itu bersisa 1 dalam modulo 3. Maka untuk digit terakhirnya, digit keempat, kita harus memilih yang bersisa 2 dalam modulo 3, supaya jumlahnya nanti menjadi 0. Nah, sayangnya ternyata lucunya tetap 3 pilihan juga. Sama 3 pilihan. Nah, hal serupa juga teman-teman kalau memilih angka 802, maksudnya 803 ya, 803. 803 itu digitnya akan bersisa 2 dalam modulo 3. Nah, untuk melengkapi dia menjadi bilangan habis dibagi 3, maka kita harus mengambil yang digit paling belakangnya adalah 1 atau 4 atau 7. Dan uniknya ternyata
mau sisa berapa dalam modulo 3, digit terakhirnya itu hanya ada 3 pilihan di masing-masing bilangan. Seperti itu. Nah, maka untuk digit pertama kita memiliki 9 pilihan, 8 pilihan ya, karena 6-nya tidak boleh dihitung. Kemudian digit keduanya itu adalah 9 kemungkinan, digit ketiganya 9 kemungkinan. Jadi 8 dikali 9 dikali 9 dikali 3, ini hasilnya adalah 1944. Nah, jadi kalau kita mau menghitung berapa banyaknya bilangan yang mengandung angka 6 dan habis bagi 3, kita kurangkan 3000 dikurangkan dengan 1944 yang menjadi 1056. Oke teman-teman, sampai sini dulu pembahasan part kedua dari OSK tahun 2023. See you on the next video.